Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sobat PK Channel, Pedri Kasman Channel. Kali ini kita bahas tentang Prabowo Subianto dan Mahfud MD, calon presiden dan juga calon wakil presiden, yang sampai hari ini masih menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sementara belakangan mereka ini calon presiden, calon wakil presiden itu sibuk bicara tentang etika, moral. Ya, pembahasannya kan antara Prabowo dengan Anies, Ganjar dan sebagainya. Mereka kan belakangan sibuk mempersoalkan Anda tidak etis, tidak beretika. Pertanyaannya, apakah seorang menteri yang maju sebagai calon presiden juga calon wakil presiden etis apa tidak? Ini saya kira yang harus ditekankan. Sementara kita tahu misalnya Mahfud MD seorang intelektual, profesor, doktor, pakar hukum tata negara yang tentu saja sangat paham tentang etika. Memang secara hukum, secara aturan tidak melanggar ya. Yang penting mereka cuti ketika kampanye. Tetapi hukum itu, Prof. Mahfud, di atas hukum itu adalah etika. Hukum itu dibangun atas dasar etika moral. Etika moral itu jauh di atas sekedar pasal-pasal dalam aturan hukum, dalam undang-undang. Demikian juga dengan Prabowo, sebagai seorang jenderal, seorang tentara yang sangat kita kenal. Tentara itu kan sangat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sangat cinta terhadap bangsa dan tanah air ini. Sangat patriotik. Jadi mestinya seorang tentara itu mengedepankan tugas dia sebagai abdi negara ketimbang dia harus mencapai sesuatu kekuasaan. Jadi saya kira saya sebagai presidium gerakan anak negeri, GAN gitu ya coba mengetuk hati Pak Prabowo dan Prof. Mahfud MD. Cobalah kembalikan kepada nurani Anda. Kenapa Anda tidak mundur saja dari jabatan sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf ini? Ada beberapa hal yang mungkin terjadi ketika Prabowo dan Mahfud masih menjabat sebagai menteri, sementara dia sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama yang pasti adalah akan terjadi pengabaian terhadap amanah, terhadap tugas yang mereka emban. Karena mereka sudah jelas sibuk dengan kampanye, sibuk dengan agenda-agenda sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sementara amanah sebagai Menteri Pertahanan, juga Mahfud sebagai Menko Polhukam, hari ini kan seharusnya memerlukan fokus ya. Karena situasi geopolitik global sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kita tahu ada perang Ukraina, ada perang Palestina, ada gejolak yang hubungan antar negara sekarang sedang memanas. Demikian juga dengan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Di masa-masa pemilu ini kan masa-masa riskan, masa-masa sensitif yang mungkin saja ada letupan-letupan di tengah masyarakat. Itu yang paling bertanggung jawab kan sebenarnya Menko Polhukam, ya, selain presiden. Di bawah presiden, berikutnya pejabat yang paling bertanggung jawab itu adalah Menko Polhukam. Sementara Menko Polhukamnya sendiri mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jadi itu yang pertama. Pengabaian
terhadap amanah, terhadap tugas-tugas beliau sebagai menteri. Yang kedua, berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Hal sederhana misalnya ketika staf-stafnya Pak Prabowo atau jubirnya Pak Prabowo mengomentari misalnya sekarang yang lagi ribut tentang pesawat bekas. Pertanyaan kita, mereka tuh berkomentar sebagai apa? Sebagai jubirnya Kemenhan atau sebagai jubirnya calon presiden Prabowo? Kan ada di antara mereka yang dari kementerian. Misalnya Daniel Anzar Simanjuntak, beliau kan staf khusus Menhan. Banyak mereka digaji di sana. Itu tugas sebagai Menhan, bukan tugas sebagai jubir calon presiden. Ya, juga yang lain-lain yang dari kementerian. Demikian juga dengan Pak Mahfud. Ya, jadi potensi penyalahgunaan wewenang. Misalnya kemarin itu juga masih Pak Prabowo nih ya. Itu kan viral, terciduk salah seorang anggota TNI aktif ikut dalam barisan tim Prabowo ketika debat yang pertama itu. Pakai baju seragam tim sukses Prabowo Gibran. Ternyata anggota TNI aktif. Alasannya itu pengawalan. Kalau seorang calon presiden memang dikawal, tapi bukan oleh pengawalannya itu memang oleh aparat TNI Polri. Tapi kenapa beliau memakai atribut sebagai tim sukses? Ini contoh kecil ya. Yang besar-besar tentu akan lebih banyak. Misalnya Menko Polhukam. Beliau kan punya kekuasaan untuk mengendalikan beberapa unit kementerian lembaga yang ada di bawah dia. Secara tidak langsung tentu paling kurang ada rasa-rasa sungkan. Misalnya ketika beliau berkunjung ke suatu tempat atau ada agenda sesuatu yang membuat pejabat-pejabat yang berada di lembaga yang di bawah koordinasi beliau itu akan ada rasa sungkan-sungkannya ya. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian bagi mereka. Kemudian yang ketika ada terjadi bias-bias ya. Bias-bias mereka posisi sebagai calon presiden, calon wakil presiden dengan posisi sebagai menteri. Sulit dibedakan ya. Dalam debat kemarin juga terlihat. Itu kan kritik misalnya Anies, Ganjar terhadap Prabowo dalam posisi dia sebagai Menhan. Sementara sebenarnya kan Prabowo hadir di sana itu sebagai calon presiden. Yang dikritik adalah Menhan, walaupun orang yang sama gitu ya. Tapi kalau ketika itu misalnya posisi Prabowo tidak lagi Menhan, itu kan akan lebih asik ya. Akan lebih asik. Jadi tidak dipisahkan antara Prabowo, demikian juga Mahfud, dia sebagai calon presiden, calon wakil presiden dengan dia sebagai menteri. Kalau sekarang campur aduk saja, sulit dibedakan posisi dia sebagai menteri dan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, tapi jauh di atas itu adalah yang kita himbau adalah moralitas beliau sebagai negarawan, sebagai intelektual, sebagai jenderal yang seharusnya memiliki etika moral yang sangat tinggi. Yang akan menjadi contoh bagi kita rakyat jelata ini bahwa kita punya calon pemimpin, punya pemimpin yang memang mempunyai moral yang tinggi yang patut diteladani. Kita tidak ingin misalnya fasilitas yang melekat pada menteri juga digunakan untuk kepentingan sebagai calon presiden, calon wakil presiden untuk mencapai kekuasaan. Kita ingin pemilu ini berlangsung secara fair, adil, kemudian tidak ada fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan
politik, ya, kepentingan politik. Saya kira itu yang paling mendasar yang ingin kita sampaikan kepada dua pejabat tinggi kita ini sebagai menteri di kabinet Jokowi periode kedua ini. Memang ada Caimin juga yang masih menjabat sebagai wakil ketua DPR, kemudian Gibran juga masih menjabat sebagai wali kota Solo. Akan lebih bagus jika mereka juga ikut mundur, ya. Muhaimin mundur saja sebagai wakil ketua DPR. Gibran mundur saja sebagai wali kota atau paling kurang nonaktif karena mereka ini kan dipilih oleh rakyat, ya. Caimin dipilih oleh rakyat, Gibran dipilih oleh rakyat. Mereka bukan pembantu presiden. Tapi kalau Prabowo dan Mahfud itu pembantu presiden. Ada yang lucu kemarin, ya, kejadiannya Pak Mahfud menerima audiensi sebagai sekelompok masyarakat yang diantaranya Faisal Assegaf, Marwan Batubara dan kawan-kawan, yang aspirasinya adalah tentang pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka diterima oleh Menteri Jokowi yang bernama Mahfud MD. Ini akan aneh, ya, bicara pemakzulan Presiden yang menerima audiensi itu adalah anak buahnya Presiden, bawahannya Presiden. Apa Pak Mahfud nggak tahu itu posisinya? Bahwa beliau sebagai pejabat memang harus menerima aspirasi masyarakat? Iya. Tapi ini bukan aspirasi biasa, aspirasi tentang pemakzulan. Pemakzulan presiden, sementara Anda adalah pembantu presiden. Kan aneh. Itu yang diantara bias-bias itu yang terjadi ketika mereka tidak mundur, ya. Jika Mahfud dan Prabowo tidak mundur, akan banyak bias-bias. Semakin dekat masa pemilihan umum, ini kan akan semakin panas, akan semakin dinamis, ya, tensinya akan semakin tinggi, sehingga potensi terjadi penyalahgunaan wewenang, bias-bias, dan pengabaian terhadap amanah sebagai pejabat negara akan semakin besar. Saya kira mereka jauh lebih tahu daripada kita dan seharusnya mereka memberikan contoh kepada kita bersama. Terima kasih, salam sukses. Saya Pedri Kasman, Presidium Gerakan Anak Negeri, GAN. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.